Ini bukan khurafat, ini kiai yang menyaksikan. Dia buka jendela, kamu lihat Gusmi lagi sholat di atas pohon. Dilihat sholat di atas pohon. Mereka tidak percaya ini, ya. Mereka tidak percaya, orang-orang yang ingkar kepada tasawuf, ingkar kepada karamah, tidak percaya. Saya tidak membela orang tidak sholat. Setahu saya tidak ada wali kecuali dia sholat. Saya pernah suuzon dengan seorang wali, tapi baru suuzon, khatir di kalbu. Apa kata dia pandang saya? Jangan kamu kira saya tidak sholat. Ya salah. Jangan pikir pakai otak logika yang IQ-nya rendah ini, ya. Pikirlah dengan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ulama ahlus sunnah ittifaq, ijma' bahwa karamatul awliya wajib dipercaya. Ini adalah tersebar di dalam tasawuf ini seakan-akan tidak mementingkan syariah, termasuk di daerah kami ini, Buya, yang mana orang-orang tasawuf merasa cukup sholat pakai ingat saja, sehingga mereka syariat tidak ada. Maksudnya apa? Saya punya jawaban lain yang antum belum kira. Yang tadi sholat khusyuk nggak? Khusyuk nggak? Pasti diterima Allah nggak? Dari awal takbir sampai assalamualaikum ingat Allah atau pernah ingat selain Allah? Jujur. Tidak jujur aja. Abdullah bin Amr yang berkalam dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan awwalu ma qubida qabla yaumil qiyamah al-khusyu'. Yang pertama dicabut sebelum akhir zaman adalah khusyuk. Abdullah bin Amr dapat kalam ini dari siapa? Tentu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebut hadis mauquf fi hukmil marfu. Kita ini baru belajar sholat, baru latihan sholat. Makanya Allah mengatakan aqimis salata li dzikri. Aqim itu kalau diterjemahkan dalam bahasa sir, bahasa hakikat, latih-latihlah dirimu sholat untuk mengingat aku. Maka engkau yang baru berlatih jangan sombong kalau melihat orang belum berlatih. Jangan sombong, kita baru berlatih. Jangan suuzon kepada orang yang terlihat belum sholat. Mungkin dia tidak sholat. Gusmi, tahu Gusmi? Masyhur di zamannya, sezaman dengan ayahanda Gus Baha, gurunya Gus Dur. Itu diisukan, dia hafiz Quran, punya pesantren besar. Beliau diisukan banyak orang tidak sholat. Ngadulah orang kepada salah satu kiai di Pasuruan. Kiainya wali juga. Ini bukan khurafat, ini kiai yang menyaksikan. Dia buka jendela, kamu lihat Gusmi lagi sholat di atas pohon. Dilihat sholat di atas pohon. Mereka tidak percaya ini, ya. Mereka tidak percaya, orang-orang yang ingkar kepada tasawuf, ingkar kepada karamah, tidak percaya. Mereka nggak percaya. Kalau saya percaya, karamatul aulia saya percaya. Jadi kalau ada orang yang dimasyhurkan sebagai wali, tidak terlihat sholat, bukan berarti dia tidak sholat. Mungkin dia lagi nguji antum. Antum ini yang sholatnya begitu, sudah berani belum jadi juri, ya? Tapi semua ulama ahli tasawuf sepakat, ilmuna musyayyadun muqayyadun bil kitab wa sunnah. Ilmu kami sangat berkaitan erat dengan Quran dan sunnah. Imam Zarruq mengatakan al-batin yukhalifu zahir batil. Semua yang ilmu batin, ilmu tasawuf yang menyalahi syariat, maka itu batil. Man a'rafun nas bisyariah a'rafuhum bisyariah a'rafuhum bil khilaf. Orang yang paling mengerti syariat adalah yang paling mengerti khilafiyah. Baru tahu satu mazhab sudah berani bantah mursyid, ya. Baru tahu satu mazhab, satu qaul sudah berani bantah Habib. Ukur diri, antum baru hijrah berapa tahun? Habib 20 tahun, Habib 40 tahun. Mursyid sudah satu nafasnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak membela orang tidak sholat. Setahu saya tidak ada wali kecuali dia sholat. Saya pernah suuzon dengan seorang wali, tapi baru suuzon, khatir di kalbu. Apa kata dia pandang saya? Jangan kamu kira saya tidak sholat. Ya salah.
Karena saya satu hari satu malam dengan beliau tidak terlihat beliau salat. Terbesit di hati. Ternyata kawan saya naik ke lantai 2 salat subuh, ada beliau di atas. Terus yang di bawah siapa? Jangan-jangan yang kita temui itu bayang-bayang. Itu yang disebut tayyul ard, taksirun nufus. Karena wali itu nur, nurnya satu nur bisa jadi bayang-bayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa beliau melihat Uwais Al-Qarni? Karena pancaran nur Nabi sampai kepada Uwais. Uwais pun terlihat oleh Nabi. Nabi di Madinah, tapi wujudnya terlihat di kampung Uwais Al-Qarni. Paham tuh? Matahari satu dilihat dari semua bumi. Dia satu, tapi orang melihatnya banyak. Habib Al-Kaf yang baru meninggal, Habib Ja'far Al-Kaf, ya, yang kalau ngomong nggak jelas, Al-Fatihah, Al-Fatihah, ya. Orang yang suul adab bilang Habib apaan ini ya. Tapi saksi matanya, saya sudah sebut namanya. Buka kamar, ada dia sedang tidur. Kamar satu lagi dia lagi sholat. Buka kamar satu dia lagi zikir. Kalau kurang percaya baca Al-Hawi Imam Suyuti. Di situ dijelaskan bab tayyul ard, melipat bumi. Itu ada. Dulu Imam Suyuti pun tidak percaya, Ar-Razi pun dulu tidak percaya. Sampai kemudian baca kitab Al-Hafiz Imam As-Suyuti, barulah kita percaya. Dan saya menyaksikan sendiri. Kita salaman di depan rumahnya, pas masuk rumah dia ada lagi. Ya salam. Dulu di Tanah Abang ada wali masih hidup, cuma saya nggak boleh sebut nama. Dia tiduran depan masjid. Muridnya masuk, ahli syariat, ahli fikih, baru tahu mazhab zahir, belum tahu mazhab batin. Apa kata dia? Pak Yai masuk, Pak Haji masuk, jadi imam Pak Haji. Ya masuk. Ente duluan. Dalam hatinya udah komat begini, Pak Haji kok masih di depan? Haji PA ini ya. Sampai di depan dia ke saf pertama. Lah yang jadi imam yang di depan. Ya salam. Antum tahu Mbah Mangli? Tahu Mbah Mangli? Sahabat saya seorang Habib juga datang ke Mbah Mangli. Ketemu di depan, sepadat ini tidak mungkin, gak ada pintu. Ketika dia sampai di depan, lah Mbah Mangli ada di depan. Namanya karamatul aulia. Karamah wali itu gampang, jangankan itu. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa sekejap Allah perjalankan. Dari Masjidil Aqsa sekejap sampai ke Sidratul Muntaha, mudah bagi Allah. Jangan pikir pakai otak logika yang IQ-nya rendah ini ya. Pikirlah dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Semua ulama ahli sunnah ittifaq, ijma' bahwa karamatul aulia wajib dipercaya. Ya, dan tidak ada wali kecuali dia zikrullah, kecuali dia salat. Cuma mata kita mungkin lihat tidak. Wallahu a'lam bishawab. Khalas? Selanjutnya yang terakhir ini pemuda-pemuda grup yaitu yang sering membantah kelompok-kelompok yang salah pikiran. Ya. Bagaimana cara mereka nasihat untuk berjuang aswaja ini ya, untuk masa depan mereka. Mari sama-sama kita dengarkan nasihat beliau untuk kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Sampai selesai sampai di sini, mudah-mudahan beliau sudah melakukan. Ada dua jawabannya. Ya. Pertama, untuk yang punya kemahiran dalam ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf, mengerti hujjah, maka ikuti manhaj Imam Al-Baqillani. Al-Imam Al-Baqillani diprotes oleh sebagian ahli hadis. Beliau ahli hadis. Apa kata sebagian ahli hadis? Kenapa engkau sibuk mengatakan, mengalamkan, merat, mengkritisi kelompok ahli bid'ah? Nanti engkau akan ikut membicarakan bid'ah mereka. Uskut, diamlah engkau. Apa jawaban Imam Al-Baqillani? Baqillani ini murid dari Bahili, murid dari
Ibnu Mujahid. Mereka berdua murid daripada Imam Asy'ari. Imam Asy'ari berguru kepada Zakaria As-Saji, As-Saji berguru kepada Ahmad bin Hanbal. Baqillani bawa cerita Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Apakah kamu wahai ahli hadis ingin mengalami yang dialami oleh imam kita Ahmad bin Hanbal waktu di Baghdad? Beliau lagi di Baghdad. Maksud engkau apa? Imam Ahmad ditanya mengenai suatu perkara, jawabannya la. Diam, la adri, la adri, la adri, la adri. Akhirnya beliau disiksa, masuk penjara. Padahal beliau bisa jawab. Beliau memahami pesan Imam Syafi'i, tapi terjemahannya ala Imam Ahmad. Imam Syafi'i pernah berkirim surat ke Imam Ahmad. Apa kata Imam Syafi'i? Sebelum beliau wafat tahun 204 Hijriah. Kejadiannya 14 tahun setelah beliau berkirim surat. Ya Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal, Rasulullah menemuiku, mengunjungiku dalam mimpiku, sekedar menyampaikan salam kepada engkau. Rasulullah berpesan, isbir ala mihnatil Quran. Bersabarlah engkau janti jika ada perseteruan, perdebatan mengenai hakikat Quran, makhluk atau tidak makhluk. Pemahaman Imam Ahmad, sabar itu diam. Tapi Imam Ahmad punya kawan namanya Al-Karabisi, sabar itu harus jawab. Imam Ahmad akhirnya disiksa oleh Khalifah Al-Ma'mun, oleh Khalifah Al-Mutawakkil, oleh bukan Mutawakkil, Al-Mu'tasim, lalu Khalifah Al-Wathiq. 3 khalifah menyiksa beliau. Imam Ahmad itu pakai sarung. Algojonya sangat kurang ajar kepada ulama. Imam Ahmad sedang disiksa, lalu ingin dipermalukan di depan semua narapidana. Sarungnya dicopot. Untung kainnya agak panjang di atas. Maka beliau berkalam, ya Allah, sarung ini makhlukmu, izinkan aku memerintahkannya. Wa izari, ya izari, wahai sarungku, tutuplah auratku. Tiba-tiba auratnya menutup sampai kiamat, tidak pernah lagi terbuka di depan musuh-musuh Allah. Karamah Imam Ahmad. Beliau tidak pernah jawab. Karena beliau tidak pernah jawab, tidak pernah komentar, akhirnya beliau kalah. Imam Baqillani mengambil pelajaran besar. Jika kiai-kiai ulama habaib pengecut diam, tidak mau membahas sunnah dan bid'ah, tidak mau mengantar orang-orang yang suka membid'ahkan kita, siap-siap nanti masjid kita digusur, masjid kita hilang, bangunannya ada, itu masjidnya hilang. Mau? Maka kuatkan guru-guru kita, Habib, Syekh, Kiai, Tuan Guru, tolong jawab persoalan ini, jangan diamkan. Tidak usah takut. Saya dulu masih separuh-separuh. Sampai tahun 2017 kaki saya masih 2. Nggak enak, nggak enak, nggak mau ribut. Saya kira persoalan selesai kalau ditulis, ditaruh di web. Enggak. Tulis buku selesai, tidak. Ternyata harus idfa billati hiya ahsan. Harus ada aktivitas idfa. Idfa itu aktivitas yang sangat gesit. Tidak boleh nunggu ada orang nanya. Kita yang datang kepada mereka, kita mulai duluan diskusi. Kalau perlu mulai duluan debat. Cuma saya sudah belajar tasawuf, tidak hobi debat. Maka orang-orang yang berdebat, tolong jangan gunakan kata guguk, kata anjing, kata kambing. Debat-debat aja. Saya sudah coba mendebat mereka dengan 1000 dalil, 100 hujjah. Mereka tidak terima. Ini mubalaghah ya, menunjukkan taksir. Karena kita bukan ustadznya, kita tidak akan diterima. Meskipun yang saya bacakan Quran nomor sekian, ayat sekian, hadis Sahih Bukhari Muslim bab sekian, tidak terima. Karena anta lasta ustazi, kamu bukan ustadzku, kamu bukan manhajku, ente ahli bid'ah. Maka ya sudah, saya pun ganti model. Kalau sekarang kita bahas sunnah bid'ah, bukan untuk merat, bukan untuk mengkritisi mereka.
kita membahas sunnah bid'ah untuk memperkuat amalan kita. Sepakat? Maka mohon para habib, para kiai, dihidupkan majelis bahsul masail, bahsul kalamiyah, bahsul masail ad-diniyah. Bawa kitabnya. Saya menghidupkan di Jakarta semua majelis, kecuali cuma 2 atau 3 majelis, semuanya menggunakan kitab. Semuanya menggunakan kitab. Maka kita buat kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita buat kajian itu. Maka saya berharap para masyayikh menciptakan suasana ngaji kitab, ya. Semoga guru-guru kita cepat meresponnya. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada